Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan di antara bentuk kesempurnaan Islam di halaman 109. Di halaman 109. Kita sudah bahas pada pekan yang lalu poin pertama sampai ke 9. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya pada halaman 110. Di antara hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Beliau berkata, yang ke-10, Islam menjaga harta. Oleh karena itu, Islam mengajarkan amanah atau kejujuran, menghargai orang-orang yang amanah, bahkan menjanjikan kehidupan bahagia dan surga bagi mereka. Islam juga melarang pencurian, korupsi, serta mengancam pelakunya dengan hukuman potong tangan sebatas pergelangannya. Ini poin yang ke-10, di mana Islam menjaga harta, kepemilikan harta. Bahkan bukan cuma harta yang bersifat materi, harta yang berupa kekayaan intelektual pun dianggap di dalam Islam, ya, dihargai di dalam Islam. Makanya tidak boleh jiplak-jiplak, ya, kreativitasnya orang, ya. Kemudian mengklaim sebagai hasil karyanya sendiri begitu. Dan ide orang pun juga dihargai di dalam Islam. Bahkan tenaga juga jasa itu juga dihargai di dalam Islam. Nah, beberapa hal yang beliau sebutkan di sini hanya sebagian contoh yang menjelaskan bahwa Islam benar-benar menjaga kepemilikan harta seseorang. Bahkan antara suami dan istri pun juga dihargai. Hingga nanti ketika salah satu dari keduanya wafat lebih dulu, maka yang masih hidup mewarisi pasangannya. Yang berarti tadinya harta yang akhirnya dia warisi dari pasangannya itu belum jadi harta dia. Ya. Suami punya harta sendiri yang dia usahakan. Istri juga punya harta sendiri. Suaminya meninggal misalnya, atau istrinya meninggal misalnya. Maka ketika suami meninggal, istri mewarisi harta suaminya. Imma 1/4, imma 1/8. Tergantung ketika meninggal si suami ini apakah dia sudah punya anak ataukah belum. Begitu juga ketika istrinya yang meninggal, maka harta yang ditinggalkan oleh istri diwariskan kepada suami imma setengah wa imma 1/4. Ya, imma setengah wa imma 1/4.
Berarti apa? Berarti tadinya yang setengah atau yang seperempat ini sebelumnya belumlah menjadi haknya suami. Benar-benar murni haknya istri, seperempat nanti miliknya suami. Yang kemudian selebihnya haknya anak-anak. Yang kalau laki dapat semuanya, kalau laki dan perempuan berarti 1:2. Berarti untuk seperempat ini aja suami belum memiliki. Apalagi secara keseluruhan. Berarti apa yang menjadi miliknya istri itu tidak bisa dipakai sepihak oleh suami tanpa izinnya dia. Begitu juga istri. Kecuali dalam hal-hal yang memang menjadi haknya istri seperti nafkah misalnya. Nafkah dirinya, nafkah anak-anaknya itu boleh dia ambil dari suaminya. Lebih daripada itu ya nggak boleh. Nah, itu saja dijaga oleh Islam. Padahal mereka berdua suami dan istri. Ya, keluarga, pasangan. Akan tetapi masalah hak kepemilikan itu tetap diberi perhatian oleh Islam. Apalagi yang bukan siapa-siapanya. Istrinya bukan, suaminya bukan, keluarga bukan, lebih-lebih dijaga lagi oleh Islam. Tidak boleh mengambil harta orang lain dengan kezaliman, dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Ya. Tambah lagi adanya zakat. Ya, di sini beliau tadi kayaknya sebutkan, ya, atau sodakoh, itu juga semuanya untuk meminimalisir terjadinya tindakan pencurian. Di mana ketika orang-orang fakir dan miskin sudah mendapatkan zakat dari negara, itu harapannya mereka tercukupi. Ketika mereka sudah tercukupi, tidak lagi berpikir untuk mencuri. Sampai akhirnya kalau terjadi pencurian, maka ada tindakan juga dari Islam, yaitu potong tangan sebatas pada pergelangan. Ketika harta yang dicuri itu ya sudah sampai ukuran yang ditentukan oleh syariat, ya sekitar 1,8 atau 7 gram emas, ya. Kalau yang dicuri sudah senilai itu, maka oleh pemerintah yang berkuasa bisa dilaksanakan hukum potong tangan. Dan ketika hukuman itu dilaksanakan, nanti orang yang mungkin punya niatan akan mencuri, boleh jadi harapannya akan mengurungkan niatannya itu, karena emas yang atau harta yang dia curi tadi yang tidak seberapa harus diganti dengan ya pergelangan tangannya. Ya, dia harus kehilangan tangannya sebatas pergelangan, di mana ini tidak ternilai harganya. Ya, entah 1 gram, 100 gram tidak ada nilainya. Ya, kita tentu lebih mengedepankan nikmat yang satu ini tangan dibandingkan harta haram tersebut. Kemudian juga Islam mengharamkan riba, mengharamkan gharar, kezaliman, ya. Itu semua juga bentuk preventif Islam, ya, atau proteksi Islam terhadap harta kepemilikan. Tidak boleh ada transaksi yang mengandung unsur kezaliman terhadap salah satu pihak, entah terhadap si pembeli, entah terhadap si penjual. Tidak boleh ada unsur ghararnya, ketidakjelasan yang sangat dominan, ya. Baik terhadap si pembeli, baik terhadap si penjual, itu tidak boleh, ya. All you can eat misalnya, ya. All you can eat. Itu kan tingkat ghararnya, ketidakjelasannya, spekulasinya tinggi sekali. Ya. Yang kuat makan bisa dapat banyak dia, hanya dengan bayar 100.000, ya. Yang enggak kuat makan baru beberapa gram daging saja sudah kenyang, ya. Jadi salah satu mesti ada yang ngerasa untung, kemudian yang satu jadi wah gitu. Wah, saya cuma bisa makan sedikit. Ini bagi si pembeli, ya. Atau sebaliknya, bagi si penjual, wah, rupanya dia kuat makan, ya. Cuman bayar 100.000, ya. Dapat daging segitu banyaknya, ya. Dan minuman yang Masya Allah dan lain sebagainya. Itu ada yang merasa terugikan jadinya, ya.
Maka makan makanan yang jelas-jelas saja, ya. Harganya jelas, ya, berupa makanannya berapa banyak, seperti apa juga jelas, hingga tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya merasa puas, ya. Termasuk yang merugikan yang juga ngetok harga itu misalnya, ya. Di jalur-jalur mudik biasanya tuh nanti, ya. Ada aja cerita dari orang-orang yang ngerasa tertipu dengan makanan yang dia beli, ya. Satu porsi nasi 20.000 gitu misalnya, ya. Nggak lazim itu, ya, nggak lazim. Maka Islam mengharamkan ini semua demi menjaga harta kaum muslimin, ya, yang wajar-wajar saja. Kemudian yang ke-11, Islam menjaga nasab atau keturunan. Oleh karena itu Allah mengharamkan zina dan segala hal yang membawa pada perbuatan zina. Ini juga sebagai bentuk proteksi Islam terhadap nasab atau keturunan, hingga jelaslah anak ini anaknya siapa, kemudian yang wajib untuk menanggung nafkahnya siapa. Itu clear semuanya, ya. Masalah perwalian juga demikian. Ini semua demi menjaga kemurnian nasab setiap orang. Bahkan ketika seorang wanita yang ditinggal atau berpisah dengan suaminya pun, entah berpisah cerai, entah berpisah wafat, itu pun tidak boleh langsung dinikahi oleh laki-laki yang baru, ya. Tunggu sampai selesai masa iddahnya supaya clear bahwa di dalam rahimnya tidak ada calon bakal janin. Yang kemudian nanti begitu lahir tidak diketahui ini sesungguhnya anaknya yang suami yang dulu meninggal atau suami yang baru, ya. Itu pun juga demi menjaga kemurnian dan kejelasan nasab. Itu penting, ya, hingga tidak ada orang yang bisa berlaku seenaknya sendiri. Dia berhubungan dengan seorang wanita, kemudian dia tinggalkan begitu saja, si wanita itu kemudian harus menanggung, ya, pembiayaan, pendidikan, kepengurusan anak yang lahir kemudian, ya. Di mana itu semestinya merupakan tanggung jawab seorang laki-laki, merupakan tanggung jawab seorang bapak, ya. Itu semua juga dijaga oleh Islam agar jangan sampai terjadi, hingga Islam pun mengharamkan perzinahan dan sangat-sangat menganjurkan pernikahan, ya, sangat-sangat menganjurkan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan nikahkanlah hamba sahaya kalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang soleh-soleh itu. Ini Allah nyuruh kepada para majikan, kepada para tuan untuk menikahkan hamba sahayanya. Di mana hamba sahaya, walaupun itu juga harta dan bisa diperjualbelikan, mereka tetaplah manusia. Yang juga harus dijaga kehormatannya, yang juga memiliki kebutuhan biologisnya. Nikahkanlah mereka, budak-budak kalian itu, ya. Nah, budak saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada tuannya untuk menikahkan mereka, apalagi seorang anak dengan orang tuanya. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka budak-budak kalian itu orang-orang fakir, biar Allah nanti yang mencukupkan mereka. Biar Allah nanti yang membuat mereka jadi kaya. Itu antara seorang tuan dengan seorang budak. Yang sedang kita bicarakan di sini orang tua dengan anak, ya. Maka wahai para orang tua yang memiliki anak, ya, sudah memasuki usia pernikahan, ya. Kemudian juga sudah bisa kita lihat tanggung jawab pada dirinya terhadap tugas-tugasnya, amanah yang dipercayakan kepadanya, ya. Berikanlah kemudahan itu kepada mereka, ya, untuk menikah. Jangan terlalu jelimet, jangan terlalu banyak persyaratan ini itu, harus punya rumah dulu misalnya, ya. Harus punya pekerjaan tetap dulu misalnya. Ya memang dia sebagai anak laki punya kewajiban untuk menafkahi istrinya nanti. Akan tetapi ketika anak itu memang sudah bisa atau sudah terlihat tanggung jawabnya, ya, kemudian kesadarannya dan etos dia dalam bekerja, berikanlah kemudahan itu, ya. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu menepati janjinya, ya. Lebih-lebih usaha itu pun juga ada dari anak itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan,
Salasun 'alallahi haqqun 'alaihim aunuhum. Ada 3 orang, ya, 3 orang yang berhak Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Salah satunya an-nakih yuridul afaf, ya. Seorang yang menikah ingin menjaga kehormatannya, itu pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan pernah pesimis juga, di mana pesimis itu boleh jadi menyeret kita pada sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara suudzon kepada Allah merupakan dosa-dosa atau dosa yang besar. Selanjutnya yang ke-12, Islam menjaga kehormatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menuduh orang yang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan-tuduhan lain yang merusak kehormatannya. Iya. Hal semacam ini sangat-sangat diharamkan dalam Islam. Bahkan dijadikan sebagai satu dari 7 dosa yang membinasakan pelakunya sendiri. Ya, ijtanibus sab'al mubiqat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ya, yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepada yang lainnya. Yang kedua kemudian as-sihr, ya. Praktik sihir, perdukunan. Entah sebagai tukang sihirnya, entah sebagai apa ya istilahnya? Apa istilahnya yang datang ke tukang sihir itu apa? Pasien, ya, pasiennya, ya, atau kliennya, ya, customernya. Kemudian yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, ya. Membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, ini tadi masuk ke pembahasan yang sebelumnya, ya, di halaman 109, ya. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waklur riba, ya, makan harta riba. Waklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Yang keenam, tawalli yaumaz zahf, lari dari medan pertempuran, ya, meninggalkan kancah peperangan. Dan yang ketujuh, wa qadhful mu'minatil muhsanatil ghafilat, ya, menuduh wanita mukminah yang muhsanah, yang terjaga kehormatannya, al-ghafilah, yang tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan melakukan perbuatan zina, ya. Ini wanita sudah semenjaga dirinya seperti ini, kok masih dituduh dengan tuduhan yang keji itu, ketahuilah yang menuduhnya ini pasti akan celaka sendiri nanti. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat, ya. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita yang suci, yang mukminah, yang sama sekali tidak pernah berpikiran untuk melakukan perbuatan keji itu dengan tuduhan yang sangat keji tersebut, ya. Maka hati-hati, ya. Entah hanya candaan, ya, entah panggilan-panggilan yang merendahkan, ya, atau menyebut anaknya sebagai anak haram misalnya, ya, itu kan sama aja berarti nuduh siapanya? Ibunya, ya. Oh, kamu anak haram pantas saja. Oh, subhanallah, ini berat ini, ya. Yang dituduh bukan cuma si anak itu aja, berarti yang dituduh juga adalah ibunya, orang tuanya, ya. Ibunya sudah pasti, bapaknya juga ke bawah nanti, ya. Nah, hal-hal semacam itu wajib sangat-sangat untuk dihindari, ya. Jangan disepelekan hal-hal semacam itu, ya. Nauzubillah min dzalik, hal ini sampai terjadi pada seorang suami terhadap istrinya, jangan sampai, ya. Wal'iyadzubillah. Ini merupakan hal yang sangat-sangat diharamkan di dalam Islam. Dalil-dalil bahwa Islam menjaga jiwa, harta dan kehormatan kaum muslimin diantaranya, di mana jiwa, harta dan kehormatan ini masuk dalam ad-daruriyatul khams, ya. 5 hal yang harus dijaga di dalam Islam, ya. Islam itu di dalam prinsip-prinsipnya mengenal ada 5 perkara yang harus dijaga. Yang pertama ad-din, agama, ya. Agama ini harus dijaga. Jangan diabaikan, jangan ditelantarkan dengan cara misalnya kita tidak pernah belajar, ya. Itu juga tidak menjaga agama berarti, ya. Apalagi sampai menukarnya dengan tawaran-tawaran duniawi. Karena ingin mengejar seseorang yang hendak dia nikahi, kemudian dia rela meninggalkan agama Islam. Ini enggak boleh, enggak benar, ya. Dan banyak praktek-praktek semacam itu terjadi. Biasanya korbannya justru adalah muslimah, ya,
di mana ada seorang wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki yang saat itu masuk Islam, ya. Kemudian setelah pernikahan itu terjadi, laki-lakinya kembali ke agamanya yang sebelumnya, kemudian membawa juga istrinya yang muslimah ini untuk meninggalkan Islam, ya. Jadi yang pertama yang harus dijaga adalah agama. Kemudian yang kedua adalah jiwa, ya, jiwa. Makanya Islam mengharamkan hal-hal yang memadaratkan diri sendiri. Termasuk diantaranya adalah rokok misalnya, ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi kalian, ya. Ya walaupun banyak orang yang mengatakan minimal rokok itu makruh kata mereka, ya, dengan berbagai macam pendalilannya, namun kita lebih percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian didukung oleh ilmu pengetahuan yang jelas, ya, bahwa rokok itu tidak ada faedahnya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Mereka bilang, wah itu kan bisa menghidupi orang banyak, ya. Apa namanya? Buruh-buruh pabrik rokok misalnya, ya. Belum lagi petani apa? Tanamannya namanya apa? Tembakau misalnya, ya. Ya kalau begitu cara berpikirnya, nanti pekerjaan haram lainnya juga begitu, ya. Akan punya alasan yang sama. Khamar juga misalnya, ya. Kan banyak yang terhidupi lewat pabrik khamar ini, ya. Di Bekasi itu ada pabrik khamar gede banget itu, Masya Allah tuh, ya. Yang kerja di situ banyak banget itu, ya. Itu juga terhidupi mereka, ya. Mungkin anaknya sekolah di pondok lagi, ya. Ya kan itu maslahat katanya begitu. Ya kalau begitu semuanya yang haram-haram jadi halal nanti, ya. Termasuk maaf misalnya prostitusi juga begitu, ya. Itu menghidupi anaknya, dia menghidupi keluarganya, ya, bahkan bisa naik haji, ya subhanallah, ya. Dari hasil ya kayak begitu. Nggak bisa, ya. Semua keharaman nanti jadinya berdalih dengan hal yang sama, ya. Perjudian juga begitu, apalagi perjudian, ya, yang uangnya pasti besar, nggak mungkin kecil. Ya, maka Islam mengharamkan rokok karena itu membahayakan diri sendiri, bahkan membahayakan orang lain, ya. Di mana kita tahu orang yang di sekitar perokok itu pasti juga kena dampak negatifnya yang kita kenal dengan istilah perokok pasif itu, ya. Kurang penjelasan apa, ya. Bukti-bukti ilmiah sudah dijelaskan di sana sini, masih ada saja yang membela rokok itu boleh saja, ya. Maka semacam ini harus kita yakini bahwa rokok itu haram, ya. Nah, ini jangan sampai, ya. Karena ada saja cerita-cerita, ya, ada ikhwah udah ngaji gitu tapi ternyata masih ngerokok itu ada, ya. Yang cerita anaknya malah, ya. Itu kayak bapak di rumah. Kayak Abi di rumah, ya. Jadi jangan kayak gitu, ya. Kita ini udah belajar, ya, berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari, ya, termasuk salah satunya adalah menghindari atau meninggalkan rokok yang haram. Ya memang tidak ada teks secara tersurat, ya, bahwa rokok itu haram, akan tapi segala ilahnya atau alasan dan latar belakangnya itu mengarah kepada kesimpulan bahwa rokok itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa Islam, kemudian yang ketiga adalah akal, ya, tadi satu agama, dua jiwa, ketiga akal, yang keempat nasab, dan yang kelima harta, ya, dan yang kelima harta. Dalil bahwa Islam menjaga jiwa, harta, dan kehormatan kaum muslimin diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballigh syahidul ghaiba. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian. Ada yang menambahkan bahwa 5 perkara yang harus dijaga itu bukan cuma 5 sebenarnya, tapi ada 6. Yang keenamnya adalah ini nih, yang disebutkan dalam hadis ini, kehormatan. Ya, kehormatan itu juga harus dijaga. Haram bainakum, di antara kalian. Jadi tidak boleh saling menumpahkan darah, tidak boleh saling mengambil harta milik orang lain, tidak boleh juga saling menjatuhkan kehormatannya orang lain. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya, terlarangnya hari ini, bulan ini, negeri ini. Hendaknya
orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Pesan ini harus disampaikan. Bahwa tidak boleh ada lagi yang saling menumpahkan darah dengan tanpa alasan yang dijelaskan. Tidak boleh merampas harta miliknya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak boleh saling menjatuhkan harga diri kehormatannya orang lain, tidak boleh. Ya, nah, hal ini sangat-sangat dijaga di dalam Islam. Mencela, ya, menghina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Ya, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Boleh jadi orang yang dicela ini lebih baik daripada yang mencela. Ya, yang laki-laki tidak boleh, yang perempuan juga tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab, ya, dan jangan berikan julukan-julukan yang jelek kepada orang, ya. Jangan seperti itu. Kalau orang-orang di luaran sana, ya, pada suka bikin julukan-julukan yang jelek, ya, apa tuh, termul apa-apa itu, ya, nggak usah diikutin, ya, nggak usah diikutin, ya. Itu kan mereka yang nggak belajar agama, ya. Ya kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka juga mau belajar agama, jadi nggak ngelakuin hal-hal seperti itu, ya. Jadi jangan ada ikhwah salafiyin yang udah ngaji ikut-ikutan kayak begitu, ya. Ikut-ikutan ngasih julukan-julukan yang negatif kepada orang. Ya katakanlah dia salah, ya nanti dia ada bertanggung jawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kau tenang aja, ya. Apa yang kita lakukan berupa celaan itu, berupa apa namanya, julukan-julukan yang jelek itu sama sekali tidak akan mengubah keadaan. Ya, kejahatannya tidak akan kenapa-napa dia, hak kita juga tidak akan kembali yang mungkin dia ambil, ya. Jangan, itu dijaga juga. Kemudian di ayat berikutnya itu, di halaman selanjutnya surah Al-Hujurat, larangan Allah Subhanahu wa taala tentang ghibah, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ini semua demi menjaga kehormatan, ya. Makanya ada sahabat yang bertanya, ara'aita in kana fihi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana jika kejelekan saudaraku yang sedang kuperbincangkan ini memang fakta ada pada dia, ya. Maka kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau hal yang kejelekan yang kamu perbincangkan itu benar ada pada saudaramu, berarti kamu sedang menggibah dia. Tapi kalau kejelekan yang kamu sedang perbincangkan tentang saudaramu itu enggak ada, enggak terbukti ada, berarti kamu telah memfitnah dia, ya. Beneran ada salah, enggak benar tambah salah, ya. Jadi enggak ada baiknya sama sekali. Dan ini juga masih disalahpahami oleh sebagian orang ketika dinasehati, jangan gibah, Wah, apa gibah? Wong bener kok begitu dia. Ya itu gibah namanya, ya. Kalau enggak benar namanya fitnah, tuduhan, ya. Justru karena benar ada, itu disebut dengan ghibah, ya, disebut dengan ghibah. Maka hal-hal semacam ini masih sering terjadi, masih sering kita lakukan, benar-benar harus kita hindari, ya. Apalagi ghibah itu kan asik ngomongin kejelekan orang, ya. Apalagi diajak ngobrol itu tahu banyak info, was, tambah seru itu, ya. Nama barunya sekarang apa? Podcast, ya. Nah, atas nama podcast, padahal isinya ngomongin orang, ya, gibahin orang, ya. Hati-hati dengan dosa semacam itu, ya. Kafarahnya orang yang gibah, ya, cuma menyebutkan kebaikan orang itu saja di majelis yang pernah kita pakai untuk gibah itu, ya. Sambil banyak-banyak mintakan ampunan kepada Allah buat orang yang kita gibahi tadi, ya. Kafaratu man ightabtahu an tastaghfira lahu, ya. Kafarah atas dosa gibahmu terhadap seseorang adalah kamu harus mintakan ampun kepada Allah buat dia, ya, sambil bersihkan nama dia, ya, sambil bersihkan nama dia sebagaimana kamu telah mengotori namanya, ya, bersihkan namanya di majelis-majelis yang kamu pernah menggibahinya. Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawali dunya. Terbunuhnya seorang mukmin lebih berat dosanya di sisi Allah daripada lenyapnya dunia. Padahal dunia ini kan isinya subhanallah, ya, begitu luar biasa banyak dan berharga, ya. Ada apa aja di dunia ini, ya? Ada
Burj apa di Uni Emirat tuh? Burj apa namanya? Khalifah ya, bangunan tertinggi ya di dunia. Belum lagi mobil-mobil yang megah di dunia ini yang mewah ya. Belum lagi macam-macam ada di dunia ini. Ya. Itu semua ternyata tetap tidak lebih berharga di sisi Allah dibandingkan nyawa satu orang muslim ya. Wallahu alam bisawab. Itu gimana pertanggungjawaban orang-orang yang menyebabkan terjadi bencana alam itu di hadapan Allah nanti ya. Ratusan nyawa kaum muslimin melayang karena keserakahan mereka. Ya, kita tidak tahu siapa mereka. Ya, yang jelas Allah mengatakan zaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan perbuatan manusia, ya. Pasti ada campur tangan manusia dalam kerusakan atau bencana alam yang terjadi itu dan kemudian menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak, bukan hanya puluhan tapi juga ratusan, ya. Belum lagi harta yang melayang juga banyak, kemaslahatan kaum muslimin juga jadi hilang, terhambat dan seterusnya. Wallahu alam bisawab, bagaimana nanti mereka mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan orang-orang muflis, ya, orang-orang yang bangkrut, yang di dunia ini telah melakukan banyak ibadah tapi ibadahnya habis, pahalanya dipakai untuk mengkompensasi kesalahan-kesalahan dia terhadap orang lain, ya, kezaliman dia terhadap orang lain. Itu dengan asumsi kalau dia pulang ke akhirat bawa amal soleh. Kalau enggak bawa amal soleh, tambah parah lagi, ya. Dia bawa amal soleh, pahala haji dia bawa, pahala sodakoh dia bawa, itu saja oleh Nabi SAW masih disebut sebagai muflis, ya, muflis, bangkrut. Apalagi kalau dia enggak ada amal soleh, dia ngerasa banyak ibadah, rupanya ibadahnya tidak ikhlas, rupanya ibadahnya tidak ittiba terhadap Nabi SAW. Apa yang bisa dia pulang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, untuk menolong dirinya saja tidak sanggup, ya, tapi sekarang malah harus mempertanggungjawabkan kesalahan dia terhadap orang lain, ya. Maka berhati-hatilah terhadap segala perbuatan yang merugikan orang lain, karena itu pasti akan ada pertanggungjawabannya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ka'bah itu kan mulia, ya, akan tapi masih lebih berharga maksudnya darahnya seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah." Suatu ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf mengelilingi Ka'bah. Yaqulu ma atyabaka wa atyaba rihak wa a'zamaka wa a'zama hurmatak. Nabi SAW bersabda, ya, sambil mengelilingi Ka'bah tersebut, ma atyabaka wa atyaba rihak, ya, betapa indahnya dirimu wahai Ka'bah dan betapa harumnya aromamu wahai Ka'bah. Ma a'zamak wa a'zama hurmatak, ya, betapa agungnya dirimu dan betapa agungnya kesucianmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki, ya. Sungguh kehormatan seorang muslim, ya, atau diri seorang muslim itu jauh lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kehormatanmu wahai Ka'bah. Maluhu wa damuhu, ya, darahnya seorang muslim, ya, hartanya seorang muslim itu lebih agung, lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena biar bagaimanapun seorang muslim adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, aku akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini, yang mana itu adalah si manusia tadi. Dan manusia jugalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mukallaf, yang terkena beban syariat selain daripada jin, yang mana dia mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyawa seorang muslim begitu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum agama Islam memerintahkan agar berakhlak yang mulia, bermoral baik dan melarang bermoral buruk. Islam juga memerintahkan setiap perbuatan baik, melarang perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya, ini ayat sering kali kita dengar di penutupan khutbah Jumat, ya. Harusnya tahu kita, ya. Jadi jangan cuma sebatas formalitas saja, ya. Kalau jamaahnya belum paham, masih bisa dimaklumi, ya. Yang nggak bisa dimaklumi itu kalau khotibnya juga nggak paham, ya. Kalau khotibnya juga nggak paham, apa yang dia baca itu nggak bisa dimaklumi. Kok bisa-bisanya seorang khotib tidak memahami apa yang dia baca, ya. Termasuk ketika membaca doa Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kadang sama khatibnya dipotong-potong itu, ya. Rabbana innana zalamna anfusana. Amin, ya. Jamaahnya kan otomatis pokoknya kalau jeda amin kan begitu, ya, tanpa tahu artinya, ya. Ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Amin. Ya kan? Wa fa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami, jamaahnya amin lagi. Wa tarhamna, tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, amin lagi. Ini gara-gara enggak memahami apa yang dibacanya, ya. Baca dulu sampai selesai, baru jeda, ya. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini selesai sempurna jumlahnya atau kalimatnya. Hingga diaminkan pun pas, ya. Tapi kalau kayak tadi dipotong sedikit-sedikit, ya, itu ngeri-ngeri sedap itu, ya. Rabbana innana zalamna anfusana. Sungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Amin. Loh, ini kok diaminin malah, ya. Jadi ini juga penting, ya, masalah pemahaman terhadap doa. Termasuk apa yang disebutkan atau dibaca oleh khatib di akhir khutbah Jumatnya di surah An-Nahl ayat ke-90 ini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil. Ya, Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan adil ini, berlaku adil ini ya kepada Allah, ya kepada hamba Allah. Ya, adil sendiri artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya sholat ya sholat. Ya, itu berarti menunaikan Allah Subhanahu wa haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti telah berlaku adil. Waktunya ke masjid ya ke masjid. Ya, itu berarti telah menunaikan haknya Allah, itu berarti telah berlaku adil, ya. Termasuk kepada hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, husnudzon kepada sesama kaum muslimin, ya. Itu juga berlaku adil, karena adil maknanya adalah menempatkan semua sesuai pada tempatnya, sesuai dengan yang Allah perintahkan, ya. Wal ihsan, berbuat baik. Baik di sini patokannya haruslah baik menurut syariat, bukan menurut kita sendiri, ya. Kalau menurut Allah itu baik, ya baik. Ya. Kalau menurut Allah tidak baik, ya tidak baik. Wa itaidzil qurba, dan juga memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqatun 'alal faqiri shadaqah wa 'alal qaribi shadaqatun wasilah, ya. Bersedekah kepada orang fakir itu nilainya 1 sedekah. Bersedekah kepada kerabat nilainya 2 sedekah dan nilai silaturahim, ya. Jadi 2 sekaligus. Sama-sama harus ngasih gitu, sama-sama harus berbagi. Ya kalau bisa dua-duanya ya dua-duanya. Tapi kalau harus milih, pilihlah kerabat, ya. Pilihlah kerabat, itu akan ada 2 catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, ya. Perbuatan keji juga ucapan keji dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkaran dan permusuhan, al-baghi bisa bermakna permusuhan, bisa juga bermakna kezaliman. Ini semua dilarang oleh Islam, ya. Perintahnya bersifat umum. Yang Allah perintahkan bersikap adil, kemudian bersikap ihsan dan membantu kerabat. Apa saja adilnya, apa saja ihsannya, apa saja bantuannya, bermacam-macam bentuknya. Yang penting diperkenankan oleh syariat, ya. Termasuk juga ketika Islam melarang dari pertama fahsya, kedua mungkar, ketiga baghi. Apa saja bentuk fahsya itu, mungkar itu, dan baghyu itu tidak dirinci oleh Islam. Yang jelas, ketika suatu hal dianggap oleh fahsya oleh Allah Subhanahu, dianggap fahsya oleh Allah Taala, maka itu fahsya atau fahish, ya, keji, ya, jahat, menjijikkan,
dan menghina atau terhina begitu. Itu dilarang di dalam Islam. Islam didirikan di atas 5 perkara sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis masyhur dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 dasar. Satu, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Rukun Islam ini wajib diimani, diyakini, dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah yang kita pahami dengan istilah fardu ain, ya, fardu ain, bukan fardu kifayah, ya. Wajib bagi setiap individu, bagi setiap perorangan kaum muslimin. Yang pertama, rukun yang pertama, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah merupakan keyakinan mantap yang diekspresikan atau dinyatakan dengan lisan. Dengan kemantapannya itu seakan-akan dia dapat menyaksikan Allah. Artinya tidak boleh ada keraguan, nggak boleh. Ya, seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat benar-benar harus yakin lahir dan batinnya, maka tidak ada paksaan dalam Islam. Ketika seorang tidak mau masuk Islam, ya udah tidak usah dipaksa, tidak perlu dipaksa, bahkan tidak boleh dipaksa. La ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan di dalam masuk ke dalam agama Islam. Semuanya harus benar-benar karena kerelaan dan kemantapan hatinya. Syahadah merupakan satu rukun. Padahal yang disaksikan itu ada 2 hal, ya, makanya disebut dengan 2 kalimat syahadat atau syahadatain, ya, 2 kalimat syahadat. Padahal rukunnya 1 tapi isinya 2, ya, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukunnya 1 tapi isinya 2. Beliau mengatakan ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai risalah dari Allah. Jadi kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah merupakan kesempurnaan kesaksian la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika seorang muslim bersyahadat la ilaha illallah, di antara konsekuensi syahadat la ilaha illallah ini adalah bersaksi juga anna Muhammadar Rasulullah, enggak bisa dipisah-pisahkan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kata para ulama salafun salih, 'ala Allahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim, ya. Yang menjadi bagiannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengutus utusannya, yang menjadi bagiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan, menjelaskan, dan yang menjadi bagian kita adalah menerima, ya. Allah sudah melakukan bagiannya, mengutus utusannya, menurunkan Al-Qur'annya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah melaksanakan bagiannya, yaitu menyampaikan dan menjelaskan. Tinggal kita yang mengambil bagian kita, melaksanakan bagian kita atau tugas kita, yaitu melaksanakan apa yang Allah kirimkan, apa yang Rasul jelaskan, ya. Nah, ini penjelasan mengapa 2 syahadat ini dijadikan dalam satu rukun yang sama, yang kemudian juga masih ada penjelasan satu lagi dari beliau rahimahullah ta'ala, kita teruskan sedikit. Syahadatain tersebut merupakan prinsip dari keabsahan dan diterimanya semua amal. Ya, semua amal akan diterima ketika ikhlas lillahi ta'ala dan ketika ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan dan hanya mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah merupakan realisasi dari syahadat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan realisasi dan kesaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Jadi begini, ya. Ibadah akan diterima ketika ikhlas dan ittiba. Sementara kalimat syahadat ada 2, ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, la ilaha illallah ini merepresentasikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan anna Muhammadar Rasulullah merepresentasikan ittiba, wajibnya meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang kita lakukan. Makanya kedua kalimat syahadat ini dijadikan dalam satu rukun yang sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Seorang ikhlas saja tapi tidak ittiba, nggak ada gunanya. Seorang ittiba tapi nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Udah nggak ikhlas, nggak ittiba, tambah nggak berguna. Ya. Nah makanya kalau mau berguna, penuhi dua-duanya. Ikhlas kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kedua hal ini tertuang dalam dua kalimat syahadat. Ya. Oleh karenanya dijadikan satu dalam satu rukun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah terbesar dari dua kalimat syahadat tersebut adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah hanya kepada Allah semata serta tidak mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini faedah terbesarnya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, harusnya kita sudah tidak lagi terikat dengan penghambaan diri kepada makhluk. Harusnya begitu. Ya, dan itu sebuah kemuliaan. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap peribadatan kepada sesama makhluk, di mana itu merupakan hal yang sangat rendah sekali, ya. Dan syahadat yang kedua yaitu anna Muhammadar Rasulullah membuat kita hanya berfokus kepada satu orang saja. Siapa yang harus kita ikuti, siapa yang harus kita teladani, siapa yang harus kita contoh, siapa yang harus kita jadikan sebagai standar, cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada yang lain. Walaupun orang banyak menyelisihi kita, selama kita berusaha ya konsisten memegang teguh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap kita, ya. Kita akan tetap selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini pembahasan kita di kesempatan hari ini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.